Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isafri Mubarok dengan NIM 2208 1020 1247 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pasar uang. Oke, baik, yang pertama kita mulai dulu dari pengertian pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Pasar uang atau yang sering kita sebut sebagai money market ini adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Jadi inti dari pengertian pasar uang itu adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek dan jangka waktunya itu biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang yang pertama itu adalah memberikan alternatif baik untuk lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana yang menanamkan dananya. Jadi tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjam uang atau kreditur ini bisa mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman. Oke, selanjutnya ada fungsi dari pasar uang. Yang pertama adalah sebagai perantara dalam jual beli berbagai surat berharga yang berjangka pendek. Jadi, fungsi pasar uang yang pertama ini sebagai perantara antara kreditur dan debitur untuk melakukan jual beli surat berharga yang berjangka pendek. Yang kedua ada penampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek. Jadi, para debitur juga bisa menampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek di pasar uang itu sendiri. Yang ketiga adalah sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan berinvestasi. Jadi, perusahaan ini bisa berinvestasi atau menaruh dananya di pasar uang untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Yang keempat ada perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal menyalurkan kredit yang berjangka pendek kepada perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Yang terakhir adalah sebagai salah satu otoritas moneter dalam melaksanakan operasi pasar yang terbuka melalui SBI dan surat berharga pasar uang. Oke, selanjutnya ada resiko yang muncul dalam pasar uang. Resiko-resiko ini ada 5. Yang pertama ada resiko pasar, yang kedua ada resiko reinvestment, yang ketiga ada resiko inflasi, yang keempat ada resiko valuta asing, yang terakhir ada resiko politik. Nah, yang pertama adalah resiko pasar. Nah, resiko pasar atau market risk ini adalah ada keterkaitannya dengan fluktuasi harga aset keuangan secara keseluruhan. Jadi perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, dan lain-lainnya itu dapat menyebabkan nilai investasi dalam pasar itu berfluktuasi. Yang kedua ada resiko reinvestment. Jadi perusahaan ini akan melakukan investasi kembali dari investasi sebelumnya karena perusahaan ini bisa menghabiskan dananya di pasar uang tersebut. Yang ketiga ada resiko inflasi. Jadi resiko inflasi ini adalah peluang arus kas dari investasi ini memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi itu sendiri. Yang keempat ada resiko valuta asing. Jadi resiko ini terjadi biasanya akibat perubahan kurs valuta asing atau fluktuasinya kurs valuta asing. Nah, perubahan ini biasanya mempengaruhi nilai aset, laba atau kewajiban yang dalam mata uang asing itu sendiri. Yang keempat ada resiko hukum atau politik. Resiko ini mengalami perubahan kebijakan dalam pemerintah. Contohnya kayak perubahan
hukum atau peristiwa politik yang tidak terduga ini dapat mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan ataupun aset-aset tertentu. Kemudian selanjutnya ada peserta dari pasar uang itu sendiri. Nah, di sini ada banyak pesertanya. Yang pertama adalah yang pastinya adalah bank. Yang kedua ada lembaga pemerintahan. Yang ketiga ada perusahaan asuransi. Yang keempat ada yayasan. Yang kelima ada lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian. Yang keenam ada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketujuh ada individu dan yang terakhir ada broker. Untuk instrumen pasar uang itu sendiri, di sini ada 6 instrumen. Yang pertama yaitu call money. Call money ini adalah pinjaman uang antar bank yang diberikan dalam jangka waktu yang sangat pendek dan biasanya itu hanya untuk 1 hari saja. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, ini sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini adalah surat berharga jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang yang disingkat SBPU, yang berarti surat berharga berjangka pendek yang diterbitkan dan diperdagangkan oleh pasar uang. Nah, SPBU ini juga dapat diperdagangkan secara didiskonto dengan Bank Indonesia dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang berkisar sekitar 180 hari. Oke, selanjutnya ada sertifikat deposito yang berarti penempatan dana pada bank atau lembaga keuangan yang untuk jangka waktu yang tertentu dengan tingkat bunga tetap dan dijamin oleh lembaga yang menerbitkannya. Yang kelima ada banker acceptance. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya lebih jelasnya. Yang kita lanjut dulu yang ke terakhir, yaitu repurchasement agreement atau repo. Nah, ini biasanya adalah perjanjian jual beli surat berharga antara dua pihak dengan kesepakatan untuk membeli kembali surat berharga tersebut pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke banker acceptance. Banker acceptance atau BA ini adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit atau eksportir ataupun importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Nah, ketiga pisai dalam transaksi dapat mendapatkan keuntungan dari metode pembiayaan perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama ada eksportir ini dapat menerima uangnya segera tanpa penundaan. Yang kedua ada importir ini dapat menunda pembayaran sesuai dengan jangka waktu credit line yang disepakati dengan bank. Yang ketiga ada bank penerbit yang memegang banker acceptance ini didiskonto dari eksportir merupakan instrumen keuangan yang sangat liquid yang dapat dijual sebelum jatuh tempo melalui dealer apabila membutuhkan likuiditas. Selanjutnya ada persamaan pasar uang dengan pasar modal. Tentunya pasar uang dan pasar modal ini memiliki persamaan dan perbedaan ya teman-teman. Yang pertama untuk persamaannya sama-sama dari bagian pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua ada menjalankan fungsi yang sama yaitu membatasi pihak surplus dan defisit yang memiliki peluang investasi. Yang ketiga ada produk pasar uang ini produk pasar uang dan pasar modal ini relatif sama yaitu berbentuk surat berharga. Oke, selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, untuk pasar uang ini bersifat jangka pendek dan kurang dari 270 hari. Nah, itu biasanya bersifat sertifikat deposito, tabungan, SBI atau commercial paper. Nah, untuk pasar modalnya ini
itu lebih bersifat jangka panjang, yaitu seperti obligasi, reksadana, dan juga saham. Nah, untuk pasar modal ini ada pasar sekundernya, dan untuk pasar uang ini tidak selalu ada untuk pasar sekundernya. Nah, yang ketiga ada pasar uang ini ada di antara bank, sedangkan pasar modal ini terjadi di bursa efek. Nah, yang keempat ada pasar modal ini memiliki produk turunan opsi, warrant, and right, sedangkan pasar uang ini hanya memiliki turunan produk reksadana. Yang terakhir, produk kedua pasar ini itu berbeda dalam hal return dan resikonya. Jadi pasar uang ini resikonya lebih rendah dan memiliki untung yang juga rendah. Sedangkan pasar modal itu resikonya tinggi dengan return yang tinggi. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang motif melakukan investasi internasional. Jadi debitur ini juga bisa melakukan investasi di pasar internasional. Nah, yang pertama itu adalah kondisi perekonomian. Jadi perusahaan-perusahaan di negara tertentu biasanya itu mengharapkan kinerja yang lebih menguntungkan dengan beroperasi di negara lain. Jadi apabila di negara sendiri ini tidak baik atau kinerjanya tidak menguntungkan, perusahaan itu dapat pergi ke negara lain untuk membuat perusahaan itu kinerjanya lebih menguntungkan atau mendapatkan laba. Yang kedua ada harapan terhadap kurs falas. Nah, jadi pada umumnya investor ini kan membeli surat-surat berharga dalam mata uang yang nilainya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang kosong. Yang ketiga ada diversifikasi internasional. Jadi investor besar ini kemungkinan dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolionya secara internasional. Jadi penting ya bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi internasional untuk mengetahui tujuan atau motif yang akan dituju oleh perusahaan. Selanjutnya ada motif kreditor menyediakan kredit di pasar internasional. Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah tingginya suku bunga internasional. Yang kedua ada harapan terhadap kurs falas atau bisa dibilang nilai tukar. Yang ketiga ada diverifikasi internasional. Yang selanjutnya ada motif berburu dana di pasar internasional. Jadi sama seperti investor dan kreditor yang mempertimbangkan pasar keuangan internasional dalam mengalokasikan dananya, perusahaan dan pemerintah ini juga dapat mempertimbangkan pasar keuangan internasional sebagai salah satu sumber dananya. Nah, peminjam ini biasanya mempunyai motif tertentu ketika meminjam dari pasar internasional, diantaranya suku bunganya rendah dengan harapan kurs falas atau nilai tukarnya itu berlaku secara internasional. Oke, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pasar uang. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Bye.